Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية أما بعد. Hadratul Kiram, Bapak Alim Ulama ingkang tansah kawula ini, wabil khusus salam takdim salam tawadhu kami kepada Romo Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin beserta Nyai Hajah Siti Zainab yang semoga tetap diberikan kesehatan dan juga kesabaran dalam mendidik kita semua sebagai santrinya. Dan tak lupa juga yang saya hormati, yang saya takdimi pula kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Ainul Yakin, Lora Ahmad Fauzi Syam beserta keluarga, dan tak lupa juga kepada seluruh asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yakin, dan tak lupa juga kepada seluruh teman seperjuangan, teman pengabdian, pengurus putra putri Pondok Pesantren Ainul Yakin, dan tak lupa juga kepada pimpinan Komisi Syariat Pondok Pesantren Ainul Yakin, dan tak lupa juga yang sekarang lagi gencar-gencarnya kepada tim sakral community, dan tak lupa juga kepada seluruh ketua-ketua kamar dan seluruh santri putra Pondok Pesantren Ainul Yakin yang semoga sampai saat ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Ya Allah. Tak ada kata yang pantas kita panjatkan selain rasa syukur kepada Allah yang mana sampai detik ini, yang awalnya kita telah lockdown, kita telah menjalani isolasi mandiri di rumah dikarenakan menyebarnya coronavirus disease COVID-19, yang alhamdulillah kita bisa kembali ke pesantren dan bisa bertatap muka pada malam hari ini dengan thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semangat thalabul ilmi kita ini dalam mencari ilmu kita tetap diberikan kesemangatan, tidak luntur dalam suatu rintangan apapun yang sedang menerjang, wabil khusus corona ini. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliaulah, atas kesabaran, atas tirakat beliaulah kita semua bisa mengenal apa itu yang namanya ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan, yang mungkin temanya campur-campur karena banyak yang perlu disampaikan dari sekian lama kita liburan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam dulu disebarkan melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah jalur perdagangan. Jadi dulu sebelum adanya Islam itu orang itu ramai dalam hal perdagangan, dodolan, kasarannya dodolan. Jadi orang jualan pada waktu itu, yang namanya orang pasar, orang yang jualan itu sering gosip, sering ngomong apapun yang itu konteksnya masih anget, masih hot news. Nah, itu diperbincangkan di dalam perdagangan, entah regane brambang munggah, entah harganya cabai naik, entah harganya sarung naik, entah harganya dalam sarung turun. Nah, itu semua diperbincangkan. Nah, maka ketika Rasul itu turun, awal mula
Rasul itu menyebarkan Islam secara diam-diam melalui kerabat-kerabat dekat, dari istrinya, kemudian dari Pak Le, Bule dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika itu Umar, bukan Umar Al-Faruq santri sini dulu ya, Umar bin Khattab, ketika belum masuk di Islam, Rasul itu diam-diam ketika menyebarkan agama Islam. Namun ketika Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam, barulah Rasul menyebarkan agama Islam secara terangan. Katanya Umar apa? Umar itu pernah berkata, wahai Rasul, kenapa jenengan ini menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi? Sudahlah, selama ada saya tidak akan ada berani yang mengangkat pedang ke leher jenengan. Nah, pada saat itulah Rasul mulai menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Dan Umar pun berkata kepada orang-orang kafir pada waktu itu, barang siapa yang berani menghalangi Rasul untuk menyebarkan agama Islam, maka nyawa jadi taruhannya. Nah, jadi Umar waktu itu di depan sendiri membawa pedangnya. Wakil ada yang mengatakan juga tidak hanya menyebarkan agama Islam, ketika mau sholat, ketika Rasul jadi imam, Umar pun juga membawa pedangnya, luruskan sofnya pakai pedang. Saya ini pedang ya, melayu zaman. Nah, itu awal mula Islam disebarkan, salah satunya melalui jalur perdagangan. Nah, kemudian kalau kiai-kiai dulu itu mengajarnya itu simpel banget. Ini sering dilakon-lakon nih. Mau kakean Pak TK. Contoh salah satunya adalah Mbah Yai Soleh Darat Semarang, Allah yarham. Amin. Itu kalau ngaji simple ya, cuma pakai konteks allamal insana ma lam ya'lam. Contohnya gimana? Ngajinya itu ya titik, gak buka kitab mereka, titik. Karena santri-santri dahulu itu ya gak nyekel kitab, enggak. Yes, langsung. Jadi kalau dulu orang mencari ilmu itu langsung praktek. Contoh praktek pemuanam, nah benaknya sanyo. Nah belajarnya dulu itu ya seperti itu. Iki loh caranya benaknya sanyo. Nah, seperti itu. Ada juga dengan metode-metode seperti majelis taklim, yang mana di dalamnya nanti dikasih dengan ilmu-ilmu agama. Kalau Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu ngajarnya simpel banget, senang dilakon-lakon nih. Sholat duhur patang rokaat. Nah, tadi lah mulai duhur sholat le pirang rokaat sekawan Mbah Yai. Bener, muka-muka barokah Al-Fatihah. Dengan sini yang simpel-simpel ngono kuwi. Dilanjut memang naik mari sholat duhur. Sholat asyar patang rokaat. Nah, kadang wayah asar sholat mana nih? Pirang rokaat? Sekawan Mbah Yai. Oh iya bener, muka-muka barokah Al-Fatihah. Dengan sini yang ngono-ngono kuwi. Dilanjut memang naik mari asar. Nah, srengenge mulai ngudul, nego apa mulai ketok. Nah, ini jenenge sholat maghrib. Nah, lawae sholat maghrib itu sholat mana nih? Pirang rakaat? 3 Mbah Yai. Oh iya bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Dilanjut memang naik. Nah, lawas mari sholat maghrib, iku sholat isya nih. Nah, sholat isya sesuk ae yo, saiki telu wae. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya sesuk wae. Ndak lali, titik-titik wae. Sebagai barokah kelingan Al-Fatihah. Nah, ngajinya dulu itu seperti itu, menggunakan metode allamal insan ma lam ya'lam. Lah saiki no ngaranine no model ngene. Ngaji model opo ngono iki gak main blas. Wis gak masuk. Bahasanya kayak ngono iku. Nah, terus kemudian walaupun ngajinya seperti itu, metodenya seperti itu, mengandalkan metode-metode barokah, namun
ada salah satu santrinya. Nah, siapa santrinya? Itu Syekh Asy'ari. Itu santrinya Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Nah, Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu ngajinya cuma seperti itu. Tapi santrinya, nah, yang awalnya Hasyim Asy'ari tidak tahu apa-apa, jadi Hadratul Syekh, pendirinya organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan sekarang mulai merakit ke dunia. Apa? Nahdlatul Ulama. Nah, selain Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada juga santrinya yang kedua. Siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh penggerak, tokoh nasional, tokoh pahlawan. Nah, jamaah wakeh mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Ya podo santri ini Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Ngajine monggo Al-Fatihah. Ya seperti itu toh. Tapi tenanan. Nah, kalau kita itu ngajinya seperti orang-orang dahulu, kalau perlu diketahui ya kan sekarang itu banyak hukum-hukum ilmu tajwid. Nah, ngaji benar rendah itu kan urusannya dengan tajwid, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah itu nyambungnya ruh kita kepada Allah. Walaupun toh tadi kalau seperti Mbah Yai Soleh Darat bilangnya itu bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah, tapi buktinya santrinya semuanya jadi kumede-kumedenya Islam. Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak hanya kiai tapi tokoh nasional, pahlawan nasional. Doi, gak fokus saya. Nah, selain itu, kalau ingin ngaji kita diterima, ya kita harus ruhnya nyambung. Bukan hanya ngaji, zikir pun kita harus nyambung kepada Allah. Walaupun toh nanti kalian kalau bilang sok di fase-fasenya Rabbana atina tak terima, malah guyu kabeh makmume. Contoh kalau kiai cukup biasa ya, simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyambung, terima cepat dijabai nenek cangkemmu. Tuh, nah makanya selain tajwid, selain pembacaan kita ini dibenarkan juga, diperbaiki lagi. Nah, ruh kita harus nyambung biar diterima, biar cepat diijabahi. Nah, selain itu dulu Islam itu disebarkan tidak langsung dikasih dalil. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kayak musik setan. Nah, awal Islam dulu itu disebarkan bukan dengan dalil-dalil seperti itu, tetapi menggunakan konteks yang simpel, santai, dengan tembang. Contoh tembang turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur nang kebon agung, ono cleret tiba nyemplung, mbok iro kembange opo, saterusé gak apa. Nah, turi-turi putih maknanya apa? Mituturi. Contoh kalau ada temannya sampean itu yang gak ada umur, mituturi. Nah, putih maksudnya apa? Nah, wong mati itu dibuntel kae kapan warnane putih. Ben apa mituturi kok kudu lae wong mati kok dituturi enek apa? Ben atine iku krasa mak jedeg. Nah, dituturi. Nah, nyapu jenenge kok kenapa namanya kok kain kafan? Nah, itu maksudnya giliranmu kapan? Makanya namanya kain kafan. Dalam wis dituturi terus roh warnanya putih, roh waktunya kita itu semakin banyaknya umur itu bukan umurnya kita semakin banyak, tetapi semakin berkurang. Dalam wis dituturi, ditandur. Nah, ditandur nang kebon agung. Maksudnya apa? Ditandur di kebon agung. Sing ditandur iku duduk bibit dele, duduk bibit jagung, duduk bibit pari, tapi si ditandur itu sampean, yang ditandur itu
kita semua. Nah, kok di kebun agung maksudnya apa kebun agung? Kebun agung itu duduk sawah tapi kuburan. Nah makanya dulu kalau menyebarkan Islam itu santai dengan tembang-tembang seperti itu, tembang turi-turi putih. Ada juga tembang gundul-gundul pacul. Nah ini mulai cilik, sejak kita kecil itu jangget neng hati mana. Tembang gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul gembelengan, mungkin wakul-kul gembelengan, wakul glempang sekone jadi salatar. Nah, maksudnya apa ini tembang ini? Gundul-gundul pacul. Nah ini contoh kayak umam kayak doi bisa nih. Isek gundul-gundul pacul gembelengan. Lah sik cilik gembelengan iku ora apa-apa. Sik cilik iku nguyuh ning pinggir dalan ora apa-apa. Siapa ngomong tahu? Oke. Siap. Sembarangan pancen iya. Akhirnya cerita lah gak ngelakoni yuk gak eruh bro. Biasanya Gundul-gundul pacul. Jadi selak sik cilik gembelengan orang apa-apa. Tapi lah wis mulai nyunggi wakul iku maksudnya nggawa amanah. Entah itu berupa dunya, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa ilmu. Nah ini gak oleh gembelengan. Kayak Andre itu wis gak oleh gembelengan. Wis nyembeli ilmu ya. Wis duwe adik-adik. Nah kudu dadi contoh. Anak pisan iki gak oleh gembelengan iki. Wis kudu ngene contoh. Nyunggi wakul, meneh lak wis dadi pejabat kok gembelengan, wakul glempang. Segone dadi salatar. Dampaknya itu besar, tidak hanya pada satu orang yang gembelengan, tapi semuanya merasakan tekanan batinnya. Contoh, pengurus gak tenanan. Ya yang merasakan tekanan batin siapa? Tidak hanya pengurus, tapi semua santri. Kegiatannya tidak maksimal. Nah itu makanya tidak boleh gembelengan. Lah iki tembang-tembang dolanan, tembang bocah gundul-gundul pacul. Lah kenapa kok tembang dolanan ini dikasihkan ke anak kecil? Karena lak wis anake seneng mesti ibu karo bapake milu seneng, mesti katutan. Tapi lak sing seneng ibuke utawa bapake gak mesti kabeh seneng. Anake karo ibuke seneng gak mungkin. Contohnya ibuke pasar golek BH. Ya anake langsung nyauti, "Bu, sampeyan iki golek apa? Kacamata kok modele ngono." Lho bapak ya seneng lah ngerti, anake gak seneng apa kuwi gak jelas. Nah, tapi lah anake sing seneng. Contoh golek ulo-uloan, sing loket-loket nah, kodok. Ibuke bapake mau ngarai, sing ki lho, luwih apik. Kabeh tambah seneng, makanya diarani tembang dolanan, gundul-gundul pacul. Nah, selain tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah Mbah Yai Soleh Dahlan ini juga punya santri putri hafal 15 juz, ngaji tafsir suratul Fatihah. Namanya siapa? Kenal? Pokok dia menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa dia? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Masya Allah, baru tahu kalau Ibu Kartini itu harum namanya. Nah, jadi apapun status kita di pesantren, apapun anaknya siapa, nggak memandang siapa, pokok kalau kita sudah di pesantren, ayo ngaji sing tenanan, sregep ngaji, sregep milu kaki, ya, gak iso, gak opo, gak wena ales dan sebagainya. Ayo dilakoni, ayo podo-podo tirakat melalui pondok pesantren Ainul Yakin. Semoga ceramah ini singkat
bisa bermanfaat. Yang jelas karena kita sudah tidak anak kecil lagi, jangan sampai tumbe kita waktunya nyunggi wakul, nyunggi amanah yang seharusnya kita laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Uji kumbi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.